Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henari Zamir Fatul Soleha dari kelas IPS 3 dengan NIM 2421 0109 0031. Di sini saya akan memaparkan hasil belajar saya dari mata kuliah metode penelitian. Yang pertama, saya akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian yang pertama yaitu ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini biasanya berkarakteristik yang pertama menggunakan data numerik berupa angka, dan yang kedua yaitu menggunakan analisis statistik, dan yang ketiga yaitu ada uji hipotesis. Kemudian metodenya biasanya menggunakan desain eksperimen, dan instrumennya yaitu menggunakan tes hasil belajar. Dan analisis yang digunakan biasanya menggunakan analisis uji T dan juga ANOVA. Dan yang kedua yaitu ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik yang pertama yaitu mengkaji fenomena secara mendalam. Dan yang kedua, data berupa kata atau observasi dokumen, dan biasanya bersifat deskriptif. Kemudian analisisnya bersifat interpretatif, dan metodenya yang pertama biasanya observasi kelas, dan yang kedua yaitu wawancara guru dan juga siswa, dan model yang digunakan yaitu Miles and Haberman. Dan yang ketiga yaitu ada penelitian tindakan kelas atau kita sebutnya PTK. Karakteristik yang pertama yaitu memperbaiki praktek pembelajaran, dan yang kedua biasanya dilakukan guru di kelas, dan siklusnya biasanya menentukan perencanaan. Dan siklus yang dilalui biasanya tindakan, kemudian observasi, kemudian ada refleksi dan juga evaluasi. Biasanya PTK ini wajib dilakukan oleh guru dan dilakukan ketika terdapat masalah di kelas. Dan yang keempat yaitu ada penelitian R&D, yaitu Research and Development. Biasanya R&D ini memiliki karakteristik yang pertama menghasilkan produk pendidikan, dan yang kedua biasanya orientasinya menghasilkan produk dan sehingga ada inovasi. Yang ketiga yaitu menguji efektivitas produk, dan yang keempat yaitu ciri khas terdapat kata pengembangan dalam judulnya. Dan tahapan yang dilalui biasanya pertama menganalisis kebutuhan, dan yang kedua yaitu mendesain produk, dan yang ketiga yaitu melakukan validasi oleh ahli, dan yang keempat uji coba terbatas, dan yang kelima yaitu revisi produk, dan yang kelima atau penelitian terakhir yaitu penelitian mixed method. Karakteristiknya biasanya menggabungkan antara kualitatif dan juga kuantitatif, dan yang kedua biasanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, dan biasanya terdapat data berupa numerik maupun statistik, dan juga ada deskripsi, ilustrasi, dan juga analisis. Dan tahapan yang dilalui biasanya yang pertama, survei kuantitatif hasil belajar, dan yang kedua yaitu wawancara mendalam, dan yang ketiga yaitu melihat pengalaman siswa. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang judul dan juga latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu judul penelitian. Judul penelitian sendiri yaitu merupakan pernyataan ringkas yang menggambarkan fokus utama penelitian. Biasanya memiliki karakteristik spesifik dan juga jelas. Dan yang kedua yaitu mencerminkan variabel atau fokus penelitian. Selain itu juga menunjukkan subjek dan juga konteks penelitian, dan biasanya menggunakan bahasa ilmiah dan juga ringkas. Dan terdapat komponen-komponen yang menyusun judul penelitian. Yang pertama yaitu memuat variabel atau fokus penelitian. Dan yang kedua terdapat metode atau model pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu terdapat subjek penelitian, dan yang terakhir terdapat lokasi atau konteks penelitian. Yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakang sendiri yaitu merupakan penjelasan alasan ilmiah mengapa penelitian perlu dilakukan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.